Ya, kita awali informasi pagi ini pemirsa, sebanyak 68 dari 170 kotak surat suara di 4 desa di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dibakar massa. Ya, pemirsa, kejadian itu terjadi saat petugas KPPS setempat sedang melakukan perhitungan surat suara calon DPRD Kabupaten Bima. Inilah video amatir yang diabadikan oleh warga Kecamatan Parado usai massa menyerang sejumlah TPS dan membakar kotak surat suara. Aksi penyerangan yang berujung pembakaran kotak surat suara ini diduga dipicu kekecewaan sekelompok warga lantaran caleg wilayah setempat kurang mendapat dukungan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Bima, dari jumlah 170 kotak surat suara logistik pemilu yang tersebar di 5 desa di Kecamatan Parado, sebanyak 68 kotak surat suara di 4 desa ludes dibakar. Sementara 102 kotak suara yang kini berhasil dievakuasi ke kantor KPUD, sebagian besar surat suara dalam kondisi tak utuh. Aksi pembakaran oleh sekelompok massa ini terjadi di saat petugas KPPS sedang melakukan penghitungan surat suara caleg DPRD Kabupaten Bima. Masa kemarin ada 68 kotak dari 15 TPS yang tersebar di 4 desa, mulai dari desa Parado Wame, Parado Rato, kemudian desa Kanca dan desa Lere. Hanya desa Kuta yang masih utuh untuk logistiknya, tidak sempat bergeser ke sana masa yang melakukan. Hingga tengah malam, KPUD setempat sedang menggelar rapat pleno setelah sebelumnya pada Kamis sore pihaknya mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait seperti Bawaslu, Polri, dan TNI. Tak terima istrinya hanya mendapat 3 suara, suami serang caleg mengamuk dengan membawa beberapa orang akibat penyerangan Ketua RT luka di kepala dan Ketua KPPS di Jambi patah tangan. Ketua KPPS TPS 23 RT 31 Kelurahan Payo Lebar Jambi patah tangan kiri akibat diserang oleh sekelompok orang yang didatangkan oleh suami seorang caleg DPRD Kota Jambi dari Partai Kebangkitan Nusantara. Penyerangan oleh suami caleg untuk DPRD Kota Jambi ini terjadi saat petugas TPS 23 sedang melakukan proses penghitungan suara. Peristiwa ini sempat menghambat penghitungan suara di TPS. Pelaku yang merupakan suami caleg tidak terima istrinya hanya mendapat 3 suara. Akhirnya itu suaranya tidak ada itu. Dari partai mana dia, Pak? PKI. Tidak terima, suaranya tidak ada di situ. Ya. Pak, yang mukul itu caleg, keluarganya atau timnya atau gimana siapa? Caleg. Bukan caleg. Suami caleg. Selain penyerangan terhadap Ketua KPPS, suami caleg juga menyerang Ketua RT 31 yang luka robek di kepala hingga harus dibawa ke rumah sakit. Saat ini korban penyerangan telah membuat laporan ke polisi. Dari Jambi, Andrianus Susandra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terlibat selisih paham seorang ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara dibacok oleh seorang linmas di tengah penghitungan surat suara. Korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit AK Gani Palembang. RM Osa, pria 34 tahun ini terpaksa dilarikan ke rumah sakit AK Gani Palembang, Sumatera Selatan usai menderita luka sabetan senjata tajam di kepala bagian kiri. Ketua KPPS 27 ini diserang oleh RF, seorang petugas linmas saat tengah melakukan penghitungan surat suara di TPS 27. Jalan Lebak Malang, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat, 2 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Diduga aksi penganiayaan dipicu lantaran pelaku hendak meminjam uang kepada korban dan menjaminkan uang honor sebagai petugas linmas. Namun ditolak korban. Selain itu, pelaku juga sakit hati lantaran sang istri yang tengah hamil hendak mencoblos namun tidak didahulukan korban. Pada saat pencoblosan istri pelaku itu sedang hamil dan korban sebagai ketua KPPS itu prioritasnya ke lansia dulu. Mungkin baru selanjutnya
istri yang pelaku. Selanjutnya keluarga korban melaporkan kejadian ke Polsek Ilir Barat 2 Palembang. Polisi tengah memburu pelaku yang melarikan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Usai cekcok dengan petugas KPPS, seorang pria Parubaya meninggal dunia di TPS saat tengah mencoblos di bilik suara. Diduga korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Seorang pria Parubaya warga desa Petangguhan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara meninggal di TPS saat tengah mencoblos di bilik suara. Diketahui sebelumnya korban sempat terlibat cekcok dengan petugas KPPS karena tak diizinkan memberikan hak suaranya karena tak memiliki identitas yang lengkap. Saat pemilik datang ke TPS ingin memberikan hak suaranya, tetapi beliau tidak membawa identitas. Beliau ngotot untuk tetap bisa memilih. Sementara kan regulasinya yang kita sampaikan kepada teman-teman itu harus tetap membawa identitas diri seperti KTP, fotokopi atau suket ya kan. Tetapi juga terjadilah cekcok gitu kan dengan tugas kita di TPS, dan setelah itu jalan keluar juga diberikanlah untuk surat suara kepada bapak itu yang kurang lebih usianya 83 tahun. Dan setelah diberikan beliau ke bilik suara, tiba-tiba seperti sesak ya, menurut cerita dari teman-teman di lapangan, sesak dan pingsan, dan dibawa ke puskesmas. Sampai puskesmas sudah meninggal dunia. Diduga korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Kini korban telah dikebumikan oleh pihak keluarga di pemakaman Muslim Desa Petangguhan, Kecamatan Galang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang anggota KPPS di Kendal, Jawa Tengah meninggal dunia saat penghitungan surat suara. Sementara itu diduga akibat kelelahan, 3 ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Pidi Aceh meninggal dunia. Seorang anggota KPPS di TPS 11 Desa Curug Sewu, Kecamatan Patean, Kendal, Jawa Tengah meninggal saat perhitungan surat suara Rabu malam. Sebelumnya korban dalam kondisi sehat dan tidak ada keluhan sakit. Namun saat istirahat di malam hari, korban tiba-tiba jatuh pingsan. Dugaan sementara korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Terus lagi istirahat, lagi makan-makan, lagi bercanda bersama temannya. Tiba-tiba dia mungkin kejang atau bagaimana, itu langsung pingsan. Kemudian ada salah satu orang yang sedang juga monitoring di sini, dibawalah ke Puskesmas. Iya, Puskesmas Kecamatan Patean. Nah, kemudian selang waktu hampir 20 menit sampai 30 menit, saya dikabari beliau sudah tidak ada. Sementara itu di Kabupaten Pidi Aceh, 3 ketua petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat bekerja. Korban pertama merupakan ketua KPPS di Desa Barieh, Kecamatan Mutiara Timur. Korban kedua adalah ketua KPPS Desa Mane, Kecamatan Mane. Dan korban ketiga ketua KPPS Desa Simpang Butong, Kecamatan Muara Tiga Lewung, Kabupaten Pidi Aceh. Ini ada 3 orang. Yang pertama di Kabupaten di Kecamatan Mane, Kampung Mane atas nama Yusrija, dan yang kedua di Kecamatan Mutiara Timur atas nama Abdul Rahman di Kampung Bari, dan yang ketiga di Kecamatan Lawung atas nama Yuslian. Terkait peristiwa tersebut, jabatan yang ditinggalkan para korban kini telah digantikan oleh orang lain. Dari tim liputan iNews melaporkan.